Halo rekan-rekan, apakah kalian pernah penasaran bagaimana cara mengetahui apakah sebuah perusahaan itu sehat secara finansial? Salah satu kuncinya adalah dengan memahami rasio likuiditas. Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang rasio likuiditas, jenis-jenisnya, serta perhitungannya. Jadi, bagi kamu yang ingin belajar investasi atau sekedar ingin memahami laporan keuangan perusahaan, video ini wajib banget kamu tonton sampai habis. Mengapa rasio likuiditas itu penting? Memahami rasio likuiditas itu penting karena yang pertama, berguna untuk menilai kesehatan keuangan. Apabila nilai rasio tinggi, maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan. Biasanya, investor dan kreditor menggunakan rasio ini untuk menilai risiko investasi atau pemberian kredit. Dan yang ketiga, untuk memantau kinerja perusahaan. Perubahan rasio likuiditas dari waktu ke waktu dapat mengindikasikan masalah atau perbaikan dalam kinerja perusahaan. Rasio likuiditas merupakan sebuah ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Utang jangka pendek itu apa sih? Utang jangka pendek ialah utang yang harus dibayarkan dalam kurun kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti utang gaji, utang dagang, utang wesel, utang biaya, dividen, dan lain-lain. Sederhananya, rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan bisa mengubah asetnya menjadi uang tunai untuk membayar utang yang segera jatuh tempo. Semakin tinggi rasio likuiditas, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Bayangkan seperti kalian punya uang saku. Jika uang saku kamu cukup untuk beli jajan sebulan, berarti kamu likuid. Tapi kalau pas banget buat jajan sehari, berarti likuiditasnya kurang. Jenis-jenis rasio likuiditas itu ada apa aja sih? Yang pertama ada current ratio. Current ratio paling umum digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset lancar seperti kas, piutang, persediaan yang dimiliki perusahaan untuk menutupi utang jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Namun, rasio yang terlalu tinggi juga bisa mengindikasikan adanya aset lancar yang tidak efisien. Rumus current ratio ialah current asset dibagi current liability. Yang kedua ada quick ratio. Berbeda dengan current ratio, quick ratio tidak memperhitungkan persediaan karena dianggap kurang liquid dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diubah menjadi kas. Rasio ini memberikan gambaran yang lebih konservatif tentang likuiditas perusahaan, terutama untuk perusahaan yang memiliki banyak persediaan. Aset cepat adalah aset lancar yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 90 hari. Rasio ini lebih fokus pada aset lancar yang sangat liquid seperti kas dan piutang. Untuk rumus quick ratio sendiri yaitu current asset dikurangi inventory dibagi current liability. Dan yang terakhir ada cash ratio atau yang biasa disebut rasio kas. Nah, rasio ini berkaitan dengan kesanggupan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya hanya dengan menggunakan kas yang ada. Untuk rumus cash ratio sendiri ialah cash and cash equivalent
dibagi current liability. Nah, oke rekan-rekan, selanjutnya mari kita sama-sama menghitung rasio likuiditas dari PT Velur tahun 2023. Oke, seperti yang bisa dilihat pada tabel PT Velur tahun 2023 dengan current asset, inventory, current liability, cash equivalent dengan nilai di sampingnya. Nah, itu nominalnya dalam jutaan ya, teman-teman. Oke, yang pertama kita bakal menghitung quick ratio-nya. Seperti pada rumus sebelumnya, quick ratio adalah aset lancar dikurang inventory atau persediaan dibagi liabilitas lancar. Lalu nilainya akan dikalikan dengan 100% sehingga didapat 73,04%. Nah, rasio cepat menunjukkan nilai aset tanpa persediaan yang berarti PT Velur dapat membayar liabilitas jangka pendek senilai 73,04% serta liabilitas lancar senilai 26,96% yang tidak terlunasi. Lalu, yang kedua adalah cash ratio atau rasio kas dengan rumus cash and cash equivalent dibagi current liability, lalu sama seperti sebelumnya dikalikan 100% sehingga didapat 36,24%. Nah, rasio kas menunjukkan kas dan setara kas PT Velur dapat melunasi liabilitas jangka pendek sebesar 36,24% serta liabilitas lancar yang tidak terlunasi sebesar 63,76%. Lalu yang ketiga itu current ratio atau rasio lancar dengan rumus aset lancar dibagi liabilitas lancar. Lalu nilainya tersebut dikalikan 100% sehingga didapat 100,2%. Jadi current ratio menunjukkan bahwa PT Velur mampu memenuhi liabilitas lancarnya. Jadi dari 3 perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 PT Velur menunjukkan kondisi likuiditas yang cukup baik ya teman-teman. Dapat dilihat dari nilai rasio lancar, rasio cepat, serta rasio kas yang persentasenya berada di atas 30%. Jadi PT Velur ini dapat dikategorikan mampulah dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Jadi, itulah penjelasan mengenai rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah alat yang sangat berguna untuk menilai kesehatan keuangan suatu perusahaan. Dengan memahami, menghitung, serta menganalisis rasio likuiditas, kita bisa tahu tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan mempertahankan stabilitas finansial, dan juga kita dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik, mengelola bisnis dengan lebih efektif, atau sekedar menjadi investor yang lebih cerdas. Oleh karena itu, perlu untuk selalu mengevaluasi data keuangan secara rutin agar dapat membuat keputusan yang lebih baik bagi perusahaan. Semoga informasi dari kami bermanfaat dan dapat membantu rekan-rekan sekalian dalam memahami pentingnya likuiditas perusahaan.